Halo teman-teman, perkenalkan kami kelompok 3 mata kuliah statistika dari Prodi Pendidikan IPS Angkatan 2019 akan mempresentasikan hasil mini riset statistika atau penelitian yang telah kami lakukan. Dalam kelompok ini kami beranggotakan 4 orang, yaitu Melania Silitonga, Nathan Fajar Sono Sanjaya, Rio Ibrahim Fernanda Besi, dan Serlina Hotnauli Zega. Dalam penelitian ini, kami meneliti sebuah topik, yaitu perbandingan durasi rata-rata mahasiswa TISI UPH Prodi IPS dalam mengakses media sosial Instagram sebelum dan selama pandemi. Selamat menyaksikan. Teknologi merupakan sebuah sarana, hasil, ataupun produk dari perkembangan atau kemajuan zaman saat ini. Teknologi tentunya tidak dapat dipisahkan atau sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari atau kegiatan kita sehari-hari, terutama kita sebagai masyarakat atau manusia yang hidup di zaman postmodern saat ini. Ditambah lagi, dalam kondisi pandemi saat ini, sebagian besar pembelajaran di Indonesia dilakukan secara online atau daring. Dalam kondisi ini, tentunya mau guru ataupun siswa harus memiliki yang namanya teknologi, terutama alat untuk menghubungkan satu sama lain untuk dapat belajar bersama-sama dalam platform daring. Jadi salah satu dampak yang baik yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi saat ini ialah kita dapat berkomunikasi tanpa harus saling bertatap muka secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan orang yang jauh, bahkan tidak kita kenal sebelumnya, melalui teknologi. Salah satunya ialah media sosial. Media sosial merupakan sebuah ruang di mana semua orang dapat memberikan pendapat dengan bebas dan dapat mendapatkan ilmu, membagikan ilmu, dan juga mendapat hiburan. Salah satu aplikasi media sosial yang saat ini banyak digandrungi oleh anak-anak muda yaitu Instagram. Menurut data dari Kominfo, hingga bulan Juli tahun 2021, pengguna Instagram di Indonesia mencapai 91,77 juta pengguna, dan pengguna yang terbanyak ternyata berada di rentang usia 18 hingga 24 tahun, yaitu sebesar 36,4%. Data ini menunjukkan bahwa pengguna terbanyak Instagram berada di usia remaja hingga dewasa. Nah, mahasiswa pun termasuk dalam 36,4% tadi, tidak terkecuali mahasiswa Prodi IPS, yang mana dalam pembelajaran online saat ini, selain untuk keperluan kuliah, yaitu untuk memposting di Instagram, mungkin ada Twibbon ataupun postingan-postingan yang berkaitan dengan mata kuliah, Instagram juga digunakan oleh mahasiswa untuk mencari hiburan. Maka dalam mini riset ini, peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan rata-rata penggunaan Instagram sebelum dan selama pandemi, terutama dalam Prodi Pendidikan IPS dari angkatan 2018 hingga angkatan 2021. Variabel penelitian, yang pertama variabel bebas, atau sering disebut dengan variabel independen, merupakan variabel yang dapat mempengaruhi dan juga variabel yang menjadi suatu sebab adanya perubahan serta timbulnya variabel lain, yakni variabel dependen atau variabel terikat. Dalam penelitian kami, variabel bebas yang kami pakai yaitu masa sebelum pandemi dan juga masa selama pandemi terjadi. Kemudian yang kedua adalah variabel terikat, yaitu variabel yang dapat dipengaruhi atau dengan kata lain, variabel yang menjadi akibat adanya variabel bebas yang mempengaruhinya. Nah, dalam hal ini penelitian variabel terikat kami yaitu durasi rata-rata mahasiswa mengakses media massa Instagram. Dan yang ketiga adalah variabel kontrol, yang mana merupakan variabel yang dikendalikan dan juga dibuat secara konstan, sehingga pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari luar, yang tidak diteliti. Nah, dalam hal ini variabel kontrol dalam penelitian yaitu mahasiswa TISI UPH, program studi IPS, seluruh kohort. Selanjutnya adalah populasi yang kami teliti dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa program studi pendidikan IPS mulai dari angkatan 2018 hingga 2021, yang mana total keseluruhannya yaitu 69 mahasiswa. Nah, kemudian teknik sampling yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah jenis teknik sampling random, yaitu random sederhana. Nah, random sederhana ini disebut juga dengan sampel acak, yang mana cara pengambilan sampelnya dilakukan secara acak atau random dengan benar-benar memberikan peluang yang sama.
Kemudian sampel yang merupakan sebagian atau juga sebagai wakil dari populasi itu kami ambil yaitu 31 sampel yang sudah dipilih secara acak dengan menggunakan teknik sampling random sederhana. Setelah data-data terkumpul, kemudian kami menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan juga diagram lingkaran. Nah, kita bisa lihat dari tabel, grafik, maupun diagram lingkaran ini, berdasarkan penyajian data tersebut, terlihat bahwa durasi rata-rata mahasiswa TISI UPH program studi IPS dalam mengakses media sosial sangat beragam. Dan juga terlihat bahwa sebelum masa pandemi, durasi rata-rata lebih sedikit dibandingkan selama masa pandemi terjadi. Nah, hal ini berarti adanya peningkatan durasi mengakses Instagram selama masa pandemi ini. Statistika deskriptif, pemusatan data, dan persebaran data. Dalam menghitung pemusatan dan penyebaran data, kelompok menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah perhitungan dan juga valid. Setelah melakukan perhitungan, kelompok mendapat nilai-nilai yaitu yang pertama min atau rata-rata. Min sebelum pandemi adalah 65,80645. Modus atau nilai yang paling sering muncul adalah 30 dan 60. Kenapa ada dua modus? Karena dari data yang disajikan melalui tabel tadi, ternyata frekuensi yang terbanyak mahasiswa menggunakan Instagram selama 60 dan 30 menit yang masing-masing berjumlah 11 mahasiswa. Nilai kuartil 1 adalah 30, median atau nilai tengah atau kuartil 2 adalah 60, kuartil 3 adalah 90, variansi 1405,161, standar deviasi 37,48548, dan range atau jangkauan 120. Nah, kemudian selama pandemi, rata-rata yang didapatkan adalah 85,16129. Modus atau nilai paling sering muncul adalah 60 dan 90. Sama seperti yang sebelum pandemi, selama pandemi, nilai yang paling sering muncul adalah 60 dan 90 dengan masing-masing frekuensi mahasiswa adalah 8. Kuartil 1 sebesar 60, median atau kuartil 2 adalah 90, kuartil 3 120, variansi 1385,806, standar deviasi 37,22642, dan range atau jangkauan sama seperti yang di atas yaitu 120. Nah, selanjutnya, untuk dapat mengetahui dan menarik kesimpulan mengenai rata-rata penggunaan durasi media sosial Instagram mahasiswa prodi IPS UPH sebelum dan selama pandemi, maka kita perlu melakukan uji normalitas, lalu kemudian melakukan uji-uji selanjutnya. Nah, di sini pertama kita perlu menarik hipotesis terlebih dahulu. Untuk H0, rata-rata penggunaan durasi media sosial Instagram mahasiswa prodi IPS UPH sebelum dan selama pandemi adalah sama. Sementara H1-nya adalah rata-rata penggunaan durasi media sosial Instagram mahasiswa prodi IPS UPH sebelum dan selama pandemi berbeda. Nah, setelah kita menentukan hipotesis, maka selanjutnya kita dapat melakukan uji prasyarat. Uji prasyarat di sini untuk mengetahui apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Dalam hal ini, kita menggunakan uji normalitas. Dalam melakukan uji normalitas, kita juga perlu merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa di sini kami menyajikan hipotesis dalam bentuk yang sama, baik itu sebelum pandemi maupun selama pandemi. Dengan H0-nya data berdistribusi normal dan H1-nya data tidak berdistribusi normal. Kemudian setelah kami menghitung dan mencari tahu mengenai data yang kami kumpulkan, teman-teman dapat melihat perhitungan dan hasil yang kami temukan. Di sini tertulis bahwa luas tabel Lilie Force atau L-tabel adalah 0,159, sementara Lmax-nya adalah 0,2693. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata penggunaan media sosial Instagram sebelum pandemi adalah Lmax lebih besar dari L-tabel karena 0,2693 lebih besar dari 0,159. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data ini tidak berdistribusi normal atau H0 ditolak. Sementara untuk data hasil dari selama pandemi yang kami kumpulkan, dapat kita lihat bahwa luas tabel Lilie Force yaitu 0,159, sedangkan untuk Lmax-nya 0,171155. Dengan demikian, Lmax lebih besar dari L-tabel karena 0,171155 lebih besar dari 0,159. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data ini juga tidak berdistribusi normal atau H0 ditolak. Nah, berikut kami sajikan mengenai kurva yang menunjukkan bahwa distribusi dari data yang kami kumpulkan tidak normal. Dengan demikian, karena data kami tidak berdistribusi normal, maka kami menggunakan perhitungan non-parametrik.
Dalam hal ini, kami menggunakan uji Seynt-Reng-Wilcoxon. Nah, uji Seynt-Reng-Wilcoxon digunakan untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua perlakuan yang berbeda dan apabila ada satu parameter statistik parametrik yang tidak terpenuhi atau tidak berdistribusi dengan normal. Dari slide ini, teman-teman dapat melihat hasil dari perhitungan kami menggunakan uji Wilcoxon. Diketahui bahwa luas W tabel adalah 147, sedangkan W hitungnya 238,5, sehingga W hitung lebih besar dari W tabel, karena 238,5 lebih besar dari 147. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, atau dengan demikian dapat dikatakan bahwa rata-rata durasi penggunaan media sosial Instagram mahasiswa prodi IPS UPH sebelum dan selama pandemi adalah sama. Berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan yang diambil oleh kelompok peneliti adalah berdasarkan data statistik yang dikumpulkan, diperoleh, dan juga dioperasikan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata durasi penggunaan media sosial khususnya Instagram pada mahasiswa program studi IPS Core 2018 hingga Core 2021. Sehingga hasil uji menunjukkan bahwa H0 mu sama dengan mu1 diterima. Mahasiswa program studi IPS menggunakan Instagram untuk keperluan hiburan, mencari, dan bahkan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian, kelompok peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar menyebar kuesioner atau pertanyaan jauh hari sebelum pengolahan data. Hal ini bertujuan agar hasil perhitungan valid atau tidak ada yang error. Peneliti selanjutnya juga harus memperhatikan langkah-langkah dan syarat-syarat penelitian supaya peneliti dapat menentukan bentuk pertanyaan dan juga pilihan yang diajukan dalam kuesioner tersebut. Nah, berikut adalah daftar referensi yang kelompok peneliti gunakan dalam menyusun laporan. Demikian hasil presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.